Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dengan NIM 3119147. Saya dari kelas 2C Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal salep obat penyakit kulit jerawat. Pertama, review jurnal salep dari ekstrak rimpang temulawak. Judul penelitian: pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma canthoriza robs. Peneliti Selvi PJ Ulayen Yosbane Ririn Aswatan. Tahun 2012. Reviewer Vina Damayanti. Hari tanggal Jumat 9 Oktober 2020. Latar belakang: kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Jerawat atau akne adalah salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian bagi para remaja dan dewasa muda. Kulit yang berminyak menyebabkan pori-pori tersumbat, sehingga bakteri anaerobik seperti Staphylococcus aureus akan berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan timbulnya jerawat. Oleh karena itu, dibutuhkan kosmetika untuk mengobati jerawat agar bakteri penyebab jerawat tersebut dapat dihilangkan. Sedangkan salep adalah sediaan setengah padat yang mudah digunakan sebagai obat luar. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma canthoriza robs yang memenuhi syarat pengujian salep. Untuk formula sediaan, ekstrak rimpang temulawak 7,6%, PEG 4000 36,89%, PEG 400 55,33%, Nipagin 0,8%, dan Oleum citrik US atau secukupnya. Dari hasil penelitian, ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Berdasarkan penelitian, formulasi salep ekstrak rimpang temulawak menghasilkan suatu sediaan semi padat yang memiliki konsistensi yang baik. Salep anti jerawat yang dibuat dari ekstrak rimpang temulawak menggunakan dasar salep larut air. Terdiri dari campuran 40% PEG 4000 dan 60% PEG 400 dengan penambahan Nipagin sebagai pengawet. Untuk evaluasinya, sediaan salep merupakan bentuk sediaan yang memiliki konsistensi yang cocok digunakan untuk terapi penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Sediaan salep dengan basis PEG dapat melepaskan zat aktif dengan baik dibandingkan dengan basis yang larut minyak. Saat ini, masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kosmetika tradisional. Meskipun penggunaannya sedikit rumit namun lebih aman untuk kesehatan kulit. Banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan maupun kecantikan, terutama temulawak adalah salah satu dari berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang kedua, ada review jurnal salep dari ekstrak etanol daun binahong. Judul penelitian: uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong atau Anredera corydifoliates stains terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Peneliti Agung Nurcahyanta dan Nila Yuliana Ardianti. Tahun 2018, volume 7 nomor 2, Jurnal Para Pemikir. Reviewer Vina Damayanti pada tanggal Jumat 9 Oktober 2020. Latar belakang: bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri gram positif serta agen utama penyebab terjadinya inflamasi jerawat. Propionibacterium acnes merangsang pelepasan IL-1, IL-8, TNF, dan mengaktifkan sistem komplement pengobatan jerawat yang dilakukan di klinik kulit. Biasanya diberi antibiotik yang dapat membunuh bakteri dan menghambat inflamasi. Contohnya tetrasiklin, eritromisin. Sementara itu, penggunaan obat antibiotik dalam jangka panjang selain dapat menimbulkan resistensi juga dapat menimbulkan kerusakan organ dan imunohipersensivitas. Tujuan penelitian:
Untuk mengetahui daun binahong yang memberikan hasil bahwa ekstrak daun binahong memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermis P. Untuk formula sediaan, formula salep uji dalam persen. Nama bahan yang pertama yaitu ekstrak daun binahong, ada formula 25%, 30%, dan 35%. Untuk kontrol negatifnya yaitu tidak ada. Yang kedua ada VEG 4000, yaitu ada 29%, 26%, 23%, dan kontrol negatifnya 40%. Yang ketiga ada PEG 400, yaitu ada 45%, 43%, 41%, dan kontrol negatifnya 59%. Untuk Nipagin 0,8%, 0,18%, 0,18%, dan untuk kontrol negatifnya juga 0,18%. Untuk Oleum Citri itu ya QS atau secukupnya. Hasil penelitian, ekstrak etanol yang dihasilkan dari daun binahong adalah ekstrak kental warna hijau pekat seberat 107,9 gram dengan random band 23,97%. Berdasarkan uji aktivitas, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Untuk evaluasinya, uji aktivitas antibakteri salep ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat paling besar pada formula 3 dengan diameter rata-rata zona hambat 22 mm. Kemudian formula 2 dengan diameter rata-rata 0,2 rata-rata zona hambat 19,6 mm dan yang terakhir formula 1 dengan diameter rata-rata zona hambat 17,8 mm. Pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki daya hambat kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter zona hambat cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Untuk yang ketiga ada review jurnal salep ekstrak etanol daun pepaya. Judul penelitian, formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya atau Carica papaya L terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Peneliti Rahma Wida Putri, Riki Hardiansah, dan Jaka Supriyanta. Tahun terbit 2020, volume 7 dan nomor 2. Jurnal Pharm Magazine. Reviewer Vina Damayanti pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Latar belakang. Salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit atau jerawat adalah menggunakan daun pepaya atau Carica papaya L. Karpain yang terkandung dalam daun pepaya mempunyai efek sebagai antimikroba. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada daerah selain wajah. Tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Tujuan penelitian untuk mengetahui pepaya sebagai antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Untuk formulasi sediaannya bisa dilihat di layar. Ada nama bahannya, ekstrak daun pepaya. Untuk formulasi sediaan 5%, 10%, 20%, kegunaannya sebagai bahan aktif. Yang kedua ada PEG 400 dengan formulasi 57,75%. 57,75% sebagai basis salep. PEG 4000 24,75% sebagai basis salep. Nipagin 0,18% sebagai zat pengawet. Oleum Citri QS atau secukupnya sebagai zat tambahan. Hasil penelitian. Ekstrak daun pepaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes
pada konsentrasi ekstrak 20% dengan diameter hambat paling optimal yaitu 19 mm. Ekstrak daun pepaya sebagai anti jerawat memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dengan diameter hambat sebesar 6,5% sampai 0,07. Evaluasi. Uji organoleptis mengamati tekstur, bau, dan warna secara visual. Uji homogenitas, terbentuk partikel kasar atau tidak secara visual. Uji pH, perubahan warna yang terjadi pada kertas pH universal menunjukkan nilai pH pada salep. Uji viskositas, pengukuran viskositas dilakukan menggunakan alat First Touch Viscometer. Pengujian antibakteri, pengujian sediaan terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes yaitu menggunakan media MHA. Yang keempat, ada review jurnal salep ekstrak daun kersen. Judul penelitian, uji efektivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen atau Muntingia calabura L. terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Peneliti, Nurulina M.Br., Turnip, Nurdianti, Cucu Arum Dwi Cahya. Tahun 2020, volume 2 nomor 2, Jurnal Farmasi, review Vina Damayanti pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Latar belakang. Daun kersen berkhasiat sebagai obat batuk, peluru dahak, dan sebagai antibakteri. Daun kersen mempunyai khasiat hipotensi, antiseptik, antioksidan, antiproliferatif, dan antimikroba. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah penggunaan daun kersen adalah dengan dibuat menjadi suatu sediaan topikal berupa salep. Salep merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan pada kulit sehat, sakit, atau terluka dimasukkan untuk efek topikal. Salep digunakan untuk mengobati penyakit kulit yang akut atau kronis, sehingga diharapkan adanya penetrasi ke dalam lapisan kulit agar dapat memberikan efek yang diinginkan. Komposisi salep terdiri dari bahan obat atau zat aktif dan basis salep, atau biasa dikenal dengan sebutan zat pembawa bahan aktif. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kersen yang diformulasikan dalam sediaan salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Formulasi sediaan, basis salepnya propilen glikol 1 gram, adepslanae 1 gram, vaselin album ed 10 gram. Blankonya formulasi tanpa mengandung ekstrak etanol daun kersen. Formulasi yang pertama, formulasi mengandung 100 mg ekstrak etanol daun kersen. Formulasi kedua, formulasi mengandung 200 mg ekstrak etanol daun kersen. Formulasi yang ketiga, formulasi mengandung 300 mg ekstrak etanol daun kersen. Hasil penelitian, hasil daya hambat yang diperoleh dari sediaan salep ekstrak daun kersen mengalami peningkatan, yaitu formulasi 1 yang mengandung 100 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 14,35 mm. Formulasi kedua yang mengandung 200 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 16,50 mm. Formulasi yang ketiga yang mengandung 300 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 19,29 mm. Dan blanko tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap bakteri. Salep ekstrak daun kersen memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang dibuktikan adanya diameter daya hambat. Salep ekstrak daun kersen efektif terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Evaluasi. Evaluasi formula meliputi evaluasi fisik dan biologi. Evaluasi fisik meliputi pemeriksaan stabilitas sediaan dan pemeriksaan homogenitas. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada review jurnal salep ekstrak etanol daun alpukat. Judul penelitian,
Formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat atau Persea americana mill sebagai anti akne. Peneliti Yulistia Budianti Sumari, Tri Astuti Danu Rohmah. Tahun 2016. Volume 2 nomor 2 halaman 224 sampai 232. Jurnal Ilmiah Manuntung, reviewer Vina Damayanti, tanggal 9 Oktober 2020. Latar belakang. Salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat. Kandungan daun alpukat antara lain ada saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun alpukat mempunyai aktivitas sebagai antifungi, antiviral, dan antibakteri. Ekstrak air biji alpukat telah diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan dengan konsentrasi optimum 20%. Ekstrak daun alpukat memiliki daya hambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penelitian lain juga menunjukkan adanya aktivitas antibakteri ekstrak daun alpukat terhadap Staphylococcus aureus yaitu sebesar 17,5%. Tujuan penelitian, peneliti akan melakukan pembuatan formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat sebagai anti akne. Sediaan salep dipilih karena merupakan bentuk sediaan dengan konsistensi yang cocok untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Formulasi salep ini diperlukan untuk memudahkan pengguna serta mendapatkan efek yang diinginkan oleh pengguna. Formulasi sediaan ekstrak daun alpukat 17,5%, VEG 400 24,75%, 41,25%, 57,75%. PEG 4000 57,75%, 41,25%, 24,75%. Untuk olim rosenya yaitu QS atau secukupnya. Untuk formula yang pertama yaitu konsentrasi basis PEG 400-nya 30% dan PEG 4000-nya 70%. Formula yang kedua, konsentrasi basis PEG 400 50% dan PEG 4000 50%. Formula yang ketiga, konsentrasi basis PEG 400-nya 70% dan PEG 4000-nya 30%. Hasil penelitian, daun alpukat yang telah menjadi simplicia diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Pelarut etanol 70% yang digunakan bertujuan untuk menarik senyawa seperti flavonoid. Ekstrak kental yang diperoleh dari 250 gram simplicia yang telah dihaluskan dengan 2.500 ml pelarut etanol adalah 72,87 gram, sehingga rendemen yang diperoleh sebesar 12,14%. Ekstrak kental daun alpukat yang diperoleh kemudian diformulasikan menjadi sediaan salep. Evaluasi. Pengamatan organoleptis dari formulasi sediaan salep anti jerawat daun alpukat bertujuan untuk mengetahui sifat fisik salep dan mengamati adanya perubahan bentuk, warna maupun bau yang mungkin terjadi selama penyimpanan. Pengamatan ini dilakukan selama 2 minggu, yaitu minggu ke-1 dan minggu ke-2. Berdasarkan pengamatan selama 2 minggu ini, sediaan salep dengan berbagai konsentrasi basis memiliki stabilitas bentuk, bau, dan warna yang relatif stabil. Selama penyimpanan tidak menunjukkan gejala adanya perubahan pada salep. Hal ini dikarenakan zat aktif dan basis salep tercampur sehingga tidak terjadi perubahan bentuk, bau, dan warna. Sekian presentasi hasil review salep obat penyakit kulit jerawat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.